Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, alhamdulillah senang sekali saya Melia Baskarani bisa kembali bertemu dengan Anda tentunya dalam program Indahnya Kebersamaan, Indahnya Islam. Hari ini kita akan membahas tema tentang Imam Ghazali, Bapak Tasawuf Dunia. Tentu saja bersama saya sudah ada Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cerah sekali hari ini Prof. Sehat Prof? Alhamdulillah. Berkat doanya jamaah. Masya Allah. Saya. Nah Prof, hari ini kita akan bahas tentang Imam Ghazali yang tentu saja pasti Profesor tahu ini adalah Bapak Tasawuf Dunia. Imam Ghazali ini telah melahirkan karya-karya fenomenal tentang tasawuf. Sebenarnya ilmu tasawuf itu apa sih Prof? Pertama, kita tahu dulu Imam Al-Ghazali itu siapa. Ya. Al-Ghazali itu kan harus hati-hati loh. Karena ada 9 nama Al-Ghazali. Semuanya juga penulis. Al-Ghazali itu kan tempat kelahirannya Imam Abdul Hamid Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali itu nama sebuah lokasi. Ternyata bapaknya juga Al-Ghazali, anaknya tentunya juga Al-Ghazali, mertuanya juga Al-Ghazali, saudaranya juga Al-Ghazali. Dan itu ulama semua dan penulis semuanya. Tapi memang yang paling menonjol yang satu ini, ya, Abdul Hamid Al-Ghazali. Al-Ghazali ini hidupnya, wafatnya saja tahun 1111 Masehi. Berarti bayangkan sudah lebih 1000 tahun kan. Tapi kok bisa menemukan fondasi keilmuan spiritual yang dahsyat. Tadi disebutkan sebagai Bapak tasawuf. Tentunya bukan beliau, masih ada sufi-sufi sebelumnya juga ada ya. Ada yang lebih tua dari itu, misalnya Imam Qushairi ya, Risalah Qushairi itu, dan banyak lagi sufi-sufi sebelumnya. Tetapi memang yang paling menonjol dalam dunia sunni ini adalah Imam Al-Ghazali, karena dia mencoba untuk mengkombinasikan pemikiran dan tasawuf ya. Tasawuf itu artinya apa? Suatu kearifan yang diperoleh seseorang yang melalui perjuangan spiritual ya kan. Karena gini Mbak Mei, ada 2 macam pengetahuan ya. Pengetahuan yang diperoleh melalui olah nalar itu biasanya disebut dengan ilmun. Jadi ilmu-ilmu rasional. Ada juga pengetahuan yang diperoleh melalui kontemplasi, melalui olah batin. Itulah nanti yang disebut dengan ma'rifah. Atau orang Syiah menyebutnya irfan. Imam Al-Ghazali ini mengkombinasikan, karena di masa mudanya juga adalah seorang pemikir. Sama dengan Imam Al-Ghazali kan, di masa mudanya itu dia filosof. Tapi belakangan dia mencapai puncak, akhirnya turun ke menjadi seorang sufi. Jadi hati-hati terhadap orang-orang yang rasional atau liberal ya. Jangan selalu kita salah paham terhadap kelompok liberal. Sebab pada umumnya mantan-mantan liberalis itu adalah orang-orang yang memiliki kearifan yang fundamental yang dahsyat. Lihatlah misalnya, ya Al-Ghazali satu contoh yang paling bagus ya kan. Al-Ghazali itu kalau kita lihat di masa mudanya juga dia seorang rasional. Tapi belakangan itu kontemplasi yang sangat dalam, maka menjadi itu dia seorang sufi. Tapi kesufiannya Imam Al-Ghazali itu juga itu punya rem gitu ya. Tidak semua apa yang diunek-uneknya itu dibongkar di dalam satu kitabnya. Al-Ghazali itu punya 13 kitab ya kan, yang paling populer itu Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu masterpiece-nya ya, karya paling indahnya. Tapi ada yang lebih berat lagi, misalnya ya ada beberapa bukunya itu yang lebih padat ya. Kalau Al-Ghazali ini Ihya Ulumuddin itu 4 jilid ya. Konon ceritanya itu ditulis di atas menara masjid Damaskus. Ihya Ulumuddin ini artinya ihya, menghidupkan kembali ulumuddin, ilmu-ilmu keagamaan. Karena konteks kehidupan Al-Ghazali ini itu lahir pada saat kira-kira pasca rasional. Ini kan Al-Ghazali wafat tahun 1111. Nah, kalau kita lihat sebelum-sebelumnya tahun 700-an, 800-an, itu pemikir-pemikir seperti Al-Farabi, ya kan, Ibn Sina di situ hadir, kemudian juga ada Al-Kindi, ya,
ahli waris intelektual Yunani itu, maka itu Al-Farabi disebut dengan Al-Muallimut Tsani. Plato itu Al-Muallimun Awal, guru pertama ya. Al-Muallimut Tsani itu adalah Al-Farabi. Jadi Plato, aliran idealis itu diwarisi oleh Al-Farabi. Nah, rivalnya Plato yaitu Aristoteles, aliran peripatetik itu nanti diwarisi oleh siapa? Ibnu Sina. Ya, yang sangat pragmatis itu kan. Dan dengan demikian pertarungan filsafat yang yang sangat kencang di sebelum Al-Ghazali itu